Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kudus-Mu ya Bapa. Ini adalah suatu kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin belajar tetap setia kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus, tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kekuatan dan perlindungan kami percaya hanya ada padamu ya Bapa. Bapa, kiranya ibadah pagi hari ini kami diberkati semuanya, baik kami yang ada ibadah di sini maupun di rumah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memenuhi setiap kerinduan kami ya Bapa, untuk selalu menyembah-Mu, selalu menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya pulihkan negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus, bencana yang melanda negeri ini cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat kudus-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satukan hati kami untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Karena kami percaya jalan keselamatan hanya ada pada Tuhan bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau berkati ibadah permulaan, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Dengan hidupmu ku bersyukur.
Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur bisa memuji-Mu, bisa menaikkan segala pujian kami ke hadirat-Mu. Biarlah segala apa yang kami Tuhan pujikan, segala penyembahan kami itu semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati setiap pribadi. Biarlah hati-hati yang akan ditaburi firman-Mu kira menjadi Tuhan tanah yang subur, sehingga benih firman yang ditanamkan itu bisa menjadi berkat bagi setiap pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga menyerahkan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan kepada hamba-Mu, biarlah otoritas daripada-Mu saja yang Tuhan ada kepada hamba-Mu. Biar apa yang disampaikannya semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan kepada semua kita yang berkesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini, ya, secara khusus tentunya kepada Jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, Jemaat Ebenezer yang ada di Tulungagung. Bersyukur kalau di hari Minggu yang luar biasa ini kita boleh beribadah, kita boleh memuliakan Tuhan. Walaupun memang secara virtual ministry kita beribadah dengan fasilitas online kita, dan
ini juga membuat kita untuk lebih benar-benar bagaimana membuktikan kesungguhan iman kita, bagaimana kita benar-benar menyatakan kepedulian kita dengan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu kita bersyukur kalau kita boleh beribadah di hari Minggu, ya, minggu terakhir di bulan Mei 2020. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga hari yang terakhir, ya, 31, ya, tanggal 31 Mei 2020. Dan saya juga menyampaikan salam kasih di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Gembala Agung kita dari Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Bahkan secara khusus saya bersama istri Ibu Gembala, ya, keluarga Sumolang Panembunan menyampaikan salam hangat dan salam kasih di dalam Tuhan Yesus kepada tentunya, ya, Gembala dan Ibu Gembala GPPS Ebenezer, ya, di Tulung Agung, Papi dan Mami Sumolang bersama seluruh keluarga besar, ya, dan juga jemaat, bahkan pelayan-pelayan yang ada di gereja, ya, GPPS Jemaat Ebenezer, ya, di Tulung Agung. Kiranya Tuhan akan terus memakai, mempercayakan, dan menolong kita semua untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang dipercayakan baik oleh Tuhan maupun oleh Papi dan Mami, ya, sebagai gembala dan pemimpin gereja yang ada di GPPS Jemaat Ebenezer Tulung Agung. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah untuk kita semua yang bisa beribadah secara online atau virtual ministry di hari Minggu ini. Saya akan mengajak, ya, jemaat Tuhan untuk kita sama-sama mari membaca apa yang ditulis sebagai kebenaran firman Allah di dalam surat Yakobus pasal pertama ayatnya yang kedua, ya. Yakobus pasal pertama ayatnya yang kedua itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Haleluya. Ya. Ya, ayat ini sederhana tapi punya makna yang mendalam. Bahkan kita akan belajar nantinya apa yang menjadi substansi dan esensi dari surat Yakobus pasal pertama ini ayat yang kedua. Yang perlu juga saya sampaikan bahwa Yakobus ini sebagai penulis, ya, sesuai dengan literatur, ya, yang bisa kita baca atau yang sudah saya baca sebagai satu informasi yang menunjukkan bahwa, ya, para teolog dan para pakar, ya, kitab suci khususnya yang melihat latar belakang penulisan dan sejarah dari siapa yang menulis surat Yakobus ini, ya, banyak kesimpulan yang menyatakan bahwa dialah Yakobus saudara tiri dari Yesus Kristus, ya. Artinya Yakobus ini merupakan saudara dari Yesus Kristus karena lahir dari Maria sebagai ibu yang sama, walaupun Maria mengandung dari Roh Kudus ketika Yesus lahir, dan Yakobus adalah saudara tiri karena Yusuf dan Maria menikah dan kemudian mereka punya anak, ya, termasuk salah satunya Yakobus, ya. Dan Yakobus juga dalam catatan-catatan penting dari literatur yang berhubungan dengan Alkitab, ya, menunjukkan bahwa Yakobus merupakan salah satu bapak
ya gereja. Kalau dulu dikatakan dia dikategorikan uskup di Yerusalem, ya bersama-sama waktu itu dengan Petrus, tapi ketika Petrus harus melarikan diri karena dikejar dan akan dibunuh oleh pemerintahan Romawi di zaman itu, maka tinggallah Yakobus di Yerusalem, dan Yakobus menjadi pemimpin gereja mula-mula waktu itu. Dan Yakobus memang dipulihkan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus setelah kebangkitan Yesus Kristus, ya. Kemudian dia bisa menjadi martir, ya, sehingga sampai kurun waktu kira-kira di tahun 62 Masehi, ya. Ya, di tahun 62 Masehi sampai dengan tahun mungkin 65 Masehi itu dikatakan Yakobus mati karena dia dihukum sebagai martir, ya. Dia harus mempertahankan imannya, pelayanannya, dan dia rela berkorban sebagai martir pada waktu itu. Ya, itu secara singkat. Ya, Yakobus, banyak para teolog memposisikan dia sebagai saudara tiri dari Yesus Kristus karena lahir dari Maria, dan juga Yusuf sebagai ayahnya. Kemudian dia dikatakan juga sebagai uskup pertama di Yerusalem yang memimpin gereja setelah kebangkitan rasul-rasul, ya, waktu itu, yang mendapatkan kuasa, ya, dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Dan Yakobuslah salah satu yang menjadi pemimpin dari gereja yang ada di Yerusalem. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling penting di sini adalah apa substansi dan esensi dari surat Yakobus 1 ayat yang kedua ini. Ya, sekali lagi saya akan katakan di sini Alkitab menulis, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Haleluya. Apa maksud, ya, dari penulisan surat 1 Yakobus ini? Substansinya apa? Dan esensinya apa? Ya, sebagai tujuan dari penulisan surat ini. Ya, Bapak Ibu jemaat GPPS Ebenezer yang ada di Tulungagung, saya mau sampaikan bahwa dari kebenaran firman Allah ini, mari kita belajar, ya, ada beberapa hal penting, ya, yang perlu kita renungkan sebagai firman Tuhan, yang tentunya akan memberi dampak-dampak secara iman, rohani, dan bahkan ada kuasa ilahi yang akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, ini masa-masa hari Pentakosta, ya, karena Yesus sudah kembali ke sorga, dan hari ini 31 Mei, ya, 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, inilah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, tapi apa artinya Roh Kudus yang dicurahkan kalau kita tidak mengerti, ya, apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi fungsi dari kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yakobus pasal 1 ayat 2 ini ingin menunjukkan bahwa sebagai orang yang sudah menerima dan mengalami kuasa Roh Kudus, ya, dia harus betul-betul memiliki tanggung jawab dari apa yang dia yakini, dari apa yang dia imani di dalam hidupnya. Makanya kebenaran ini yang akan mengajak kita dan akan membawa kita untuk paham, untuk mengerti, ya, maksud, tujuan, dan apa nantinya dampaknya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kembali ke dalam surat Yakobus 1 ayat 2, dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila. Kata apabila ini memang satu kata yang cukup punya makna yang penting dari ayat ini, ya.
Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan saudara-saudara kalau. Ya. Jadi kata apabila atau kata kalau ini memakai terjemahan hotan dalam bahasa Yunani. Ya. Apa yang dimaksud dengan hotan atau terjemahan yang kita baca tadi memakai kata apabila atau kalau. Ya. Kata ini ya secara pemahaman sederhana Bapak Ibu sekalian, ini memiliki pengertian ya bahwa secara etimologisnya menunjukkan satu peristiwa yang kapan atau satu peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Jadi kata ini bukan bisa dipahami dengan jika sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi ini kata yang memiliki pengertian apabila atau kalau ini terjemahannya hotan, kapan akan terjadi. Terjemahan dalam bahasa Inggris memakai kata whenever, ya. Tinggal menunggu kapanpun, saatnya atau waktunya pasti terjadi. Jadi apa yang menjadi substansi dari Yakobus 1 ayat 2 bahwa pencobaan itu bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bahkan bagi manusia yang ada di dunia ini pasti akan terjadi. Ya. Tinggal menunggu kapanpun itu akan terjadi. Jadi bukan jika, ya, yang artinya masih tidak mungkin, ya, atau masih belum pasti. Tapi kata apabila atau kalau yang diterjemahkan hotan dalam Yakobus 1 ayat 2 ini menunjukkan kepastian dari sesuatu yang akan terjadi. Whenever, kapanpun waktunya, saatnya pasti akan terjadi yang namanya pencobaan itu. Nah, ini harus kita pahami dengan baik supaya kita mengerti bahwa Yakobus ya yang menulis surat ini menunjukkan satu keseriusan di dalam Yakobus memahami bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang juga sudah terima kuasa Roh Kudus, bahkan semua manusia di dunia ini ya pasti akan alami namanya pencobaan. Ya, tinggal menunggu waktunya, saatnya. Whenever, kapanpun waktunya, kapanpun saatnya. Jadi bukan jikalau, ya, atau sesuatu yang belum pasti, atau sesuatu yang belum memiliki satu hal-hal yang keniscayaan, ya. Jadi pencobaan itu merupakan sebuah keniscayaan, ya. Itu kapanpun, ya, whenever pasti terjadi. Tinggal tunggu saatnya, tinggal tunggu waktunya, ya. Kemudian Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kata pencobaan, ya, di dalam ayat ini juga memakai kata perasmos, ya. Yang dimaksud dengan perasmos adalah suatu bentuk penganiayaan atau keadaan dalam kesulitan yang pasti terjadi selama kita ada di dunia ini, ya. Itulah pencobaan, perasmos, suatu bentuk penganiayaan atau keadaan yang mengalami kesulitan yang pasti terjadi selama kita di dunia ini. Penganiayaan itu apakah berbentuk fisik, mental, reputasi kita teraniaya, hal-hal yang membuat kita harus berhadapan dengan segala macam isu yang menunjukkan atau memposisikan kita mungkin menjadi tidak nyaman, ya, itu. Atau juga suatu keadaan sulit, ya, yang kita alami dalam hal apakah itu bicara tentang keluarga, kita harus mempertahankan kehidupan kita berumah tangga, keluarga, atau mungkin secara pribadi, ya, faktor-faktor yang berhubungan bahkan dengan kesehatan kita,
atau juga kesulitan tentang ekonomi, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, profesi kita, segala macam hal dengan kondisi dan keadaan ekonomi, tuntutan ekonomi, ya, dan banyak faktor, Bapak Ibu sekalian, yang memang menjadi situasi dan kondisi yang membuat kita ada dalam kesulitan. Selama kita ada di dunia ini, ya, perasmos ini menjadi sesuatu yang merupakan keniscayaan, ya. Whenever, kapanpun waktunya, saatnya, dia pasti akan terjadi, akan kita alami, ya. Ya, itu khotan tadi, ya, bahwa apabila atau kalau perasmos ini suatu keadaan yang membuat kita teraniaya, apakah itu secara fisik, mental, reputasi, ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang sulit, baik itu secara pribadi, berhubungan dengan kesehatan, kesulitan ekonomi, atau faktor yang berhubungan dengan keluarga, ya, hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan, atau apa saja yang diizinkan Tuhan dan itu merupakan perasmos, itu pasti kapanpun, di mana waktunya tiba, saatnya datang, akan kita alami. Ya, puji Tuhan. Dari kata perasmos ini, tujuan pencobaan itu sebenarnya bukan untuk menyiksa kita, ya, bukan untuk membuat kita dalam tanda petik menderita. Ya, kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita tentunya memiliki arti dan fungsi serta dampak dalam hidup orang percaya secara pribadi, dan itu akan terimplementasi nantinya ke dalam kehidupan kita bersama orang lain. Ya, kuasa Roh Kudus ini tentunya punya hal-hal yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ya, tujuan pencobaan yang akan terjadi kapanpun, ya, waktunya akan pasti tiba, yang merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup orang percaya yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Ya, itu juga menunjukkan bahwa apa yang menjadi perasmos itu, pencobaan itu, ya, tujuannya seperti akar kata perasmos itu, yaitu peiraso, tujuannya untuk menguji iman kita, untuk menguji keyakinan kita, ya. Dalam Bible Commentary dikatakan test one's faith, ya. Bagaimana perasmos atau pencobaan itu yang tujuannya untuk menguji iman orang percaya, ya. Bagaimana seorang yang percaya, yang sudah terima Roh Kudus, ya, imannya akan diuji, ya, dengan yang namanya pencobaan, perasmos. Kapanpun, whenever, waktunya datang, saatnya tiba, ya, kita sebagai anak Tuhan akan diuji imannya, ya. Test one's faith, itu yang ditulis dalam Bible Commentary, ya. Jadi persoalannya di sini adalah bagaimana Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, berfungsi, ya, dan itu berdampak untuk kita. Nah, itulah sebenarnya apa yang ditulis oleh Yakobus 1 ayat 2, ya. Ya, di sini menunjukkan Yakobus dengan kapasitasnya yang menurut, ya, literatur Oxford Dictionary of the Christian Church, Yakobus itu pemimpin gereja di Yerusalem. Dia uskup. Jadi dia mengerti bagaimana kondisi waktu itu. Ya, situasi sulit, gereja akan eksis, akan bergerak. Bagaimana pemberitaan Injil Yesus Kristus akan disampaikan. Ada mengalami begitu banyak tekanan, mengalami begitu banyak cobaan, ya. Bahkan ketika mereka sudah terima pencurahan Roh Kudus, ya, di Yerusalem, mereka juga harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sulit, ya. Bahkan aniaya yang bisa terjadi. Makanya Yakobus katakan, kalau atau apabila, whenever, kapanpun,
saatnya, waktunya harus terjadi pencobaan itu, ya kita harus pahami bahwa peirasmos itu atau penganiayaan atau kesulitan yang terjadi selama kita hidup di dunia ini, walaupun kita punya kuasa Roh Kudus, itu tujuannya peiraso, ya, untuk menguji iman kita. Test one's faith, itu Bible commentary kata, ya, untuk menguji iman seseorang. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya khusus baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan begini: setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami, ya, oleh manusia. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Puji Tuhan, ya. Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13, khusus terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada dua hal yang kita akan pelajari di sini, ya. Pertama, dikatakan bahwa cobaan ini lazim dialami oleh manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan lazim. Itu adalah sesuatu yang biasa terjadi atau sesuatu yang sudah berlaku umum, ya. Jadi pencobaan yang kita alami itu sesuatu yang biasa terjadi, lazim, sudah berlaku umum, ya. Artinya manusia dan segala yang apa menjadi kepentingan manusia, ya, keterlibatan manusia dengan semua hal di dunia ini, ya, yang namanya sebuah keniscayaan dari suatu pencobaan, ya, peirasmos, keadaan yang sulit, keadaan yang membuat kita harus ekstra di dalam bergumul, ya, itu lazim terjadi. Dan ini kategorinya umum. Apakah itu orang percaya kepada Tuhan atau orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, namanya manusia, ateis sekalipun, komunis sekalipun, apa yang dia harus buktikan eksistensinya di dunia ini, lazim manusia akan alami namanya pencobaan, ya. Apalagi bagi kita orang percaya, ya, peiraso. Pencobaan itu untuk menguji iman kita. Tidak ada cara lain untuk menguji iman, ya. Dengan peiraso, iman kita akan diuji. Test one's faith. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati, kata lazim ini terjemahannya, ya, anthropos, ya. Anthropos artinya sesuatu yang manusiawi, ya, the nature of human things, ya. Anthropos, sesuatu yang manusiawi. Artinya pencobaan itu lazim, bisa dialami oleh manusia, ya, berlaku umum, dan itu manusiawi, ya. Sesuatu yang sifatnya the nature of human things, ya. Jadi kita tidak bisa komplain, kita tidak merasa seperti Tuhan sudah tidak melindungi, ya, menolong kita, membela kita, kalau kita diizinkan untuk alami namanya pencobaan itu. Karena itu pasti kapanpun waktunya, saatnya akan datang, akan tiba. Dan tujuan kita khususnya bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, untuk menguji iman kita, ya, supaya iman kita betul-betul teruji. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan tidak akan membiarkan ketika kita dicobai, karena tidak akan melebihi kesanggupan kita. Nah, ini juga penting, ya, bahwa pencobaan itu lazim terjadi, ya. Itu merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi, ya, the nature of human things,
Dan Tuhan sebagai Allah, sebagai Bapa kita, di mana kita bisa menerima itu di dalam kasih karunia dan anugerah yang Yesus Kristus berikan. Bahkan kita diperkuat dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Alkitab katakan tidak akan melebihi kesanggupan kita. Ya. Nah, ukuran kesanggupan ini relatif tentunya. Ya. Setiap manusia di dunia ini, ya, Tuhan memberikan satu kemampuan, satu kesanggupan untuk menghadapi segala sesuatu berbeda-beda. Tidak sama. Ya, pasti berbeda-beda. Sedekat apapun kita, ya pasti akan berbeda. Kembar sekalipun, ya, punya cara menghadapi dengan kesanggupan yang berbeda. Kalau kita harus hadapi kondisi-kondisi yang memang menuntut kita untuk bisa menunjukkan betapa besar, betapa mampu kita untuk sanggup, ya, menghadapi keadaan-keadaan sebagai pencobaan itu, ya, peirasmos. Bapak Ibu sekalian, kata kesanggupan memakai kata dunamai, ya, artinya kita memiliki kapabilitas, kekuatan, dan kita penuh kuasa. Bagi orang yang sudah terima kuasa Roh Kudus, dia akan punya kesanggupan, ya. Sebagai seorang yang sudah menerima kekuatan ilahi, dia akan punya kapabilitas, ya, dia akan punya kekuatan, dan dia akan penuh kuasa. Kata kesanggupan ini memakai kata dunamai. To be capable, strong, and powerful. Itu Dictionary of Bible, ya, menulis. Ya, itulah kata dunamai, kesanggupan. Jadi orang percaya yang hidup di dunia ini, ya, dia akan menjadi lazim, ya, artinya akan menjadi sangat manusiawi kalau dia berhadapan dengan pencobaan, ya. Karena tujuan pencobaan itu untuk menguji iman kita, agar hidup kita betul-betul terbukti sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kita harus dimurnikan karena dari bentuk penganiayaan ini, dari bentuk pencobaan inilah, maka kita akan punya ketekunan. Kalau kita punya ketekunan, maka itu akan menunjukkan bagaimana kehidupan kita yang taat, setia, dan sungguh-sungguh di dalam iman itu sendiri. Nah, jadi penting Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagaimana kita memahami substansi dan esensi dari surat Yakobus 1 ayat 2 ini. Bahwa apabila, ya, atau dikatakan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, whenever, kapanpun, karena itu akan pasti terjadi, di mana saatnya akan tiba, waktunya akan datang, setiap anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus yang penuh dengan Roh Kudus akan mengalami peirasmos, satu bentuk kesulitan, bahkan penganiayaan yang bisa terjadi secara fisik, mental, reputasi, ya, atau nama baik kita, ya, teraniaya, terintimidasi dengan hal-hal yang mungkin, ya, kita kurang nyaman dengan informasi-informasi, isu-isu, gosip-gosip, ya, yang kita dengar, atau hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sulit. Apakah itu berbentuk kondisi keluarga kita, keadaan ekonomi kita, atau bahkan kesehatan yang terjadi dalam hidup kita. COVID-19 ini memiliki multiplier effect, ya. Dan banyak orang menghadapi ini dengan menjadi sangat-sangat ketakutan, khawatir. Banyak yang putus asa, banyak yang merasa tidak sanggup dengan kondisi yang ada, ya. Dari orang yang terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya dia menjadi semacam
pahlawan dulunya, tanda petik ya. Dia bisa memberi donasi, dia bisa memberi sumbangan, dia bisa mungkin menunjukkan itikat baik kepada orang lain karena dia merasa mampu, dia merasa bisa, dan lain sebagainya. Atau motif apapun yang dia lakukan, kepentingan apapun yang dia lakukan, ya, waktu sebelum COVID itu bisa dia lakukan dengan baik. Tapi hari-hari ini terbalik, malah dia menuntut untuk bisa menerima, ya, mendapatkan sumbangan. Dia harus mendapatkan donasi, tunjangan, dan lain sebagainya, karena sudah tidak mampu, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada banyak faktor yang hari-hari ini ketika harus berhadapan dengan COVID-19, ada multiplier effect. Ada begitu banyak yang terjadi, dampak-dampaknya yang terjadi. Dan bukan hanya di Indonesia, ya, bukan hanya di Tulungagung, bukan hanya di Manado, di Bitung, bukan. Seluruh dunia, ya. Bahkan saya melihat 10 kota terkaya di dunia, ya. Ada 6 kota di Amerika, ya. Karena di luar Amerika ada kota-kota yang kaya juga. Ada Hong Kong, ada Tokyo, ya, ada Seoul, ya. Dan ada banyak hal, ya, yang bisa terjadi. Dari 10 kota terkaya di dunia, 6 ada di Amerika. Nomor urut 1 New York, ya, kota terkaya di dunia hari ini. Inilah kota yang terbanyak mengalami dampak COVID. Korbannya terbanyak, ya, di New York. Amerika sudah angka 100.000 korban COVID, mati dengan COVID. Jutaan yang sudah terkonfirmasi positif dengan COVID. Apa yang kurang? Apa yang tidak bisa dengan Amerika? Ya, kehebatan militer, kehebatan orang-orang yang kaya raya ada di sana. Kecanggihan teknologi ada di sana. Tapi ketika COVID datang, menyerang, itu menjadi peirasmus, cobaan yang tidak bisa dihindari. Karena dia akan datang kapanpun waktunya, di saat apa saja bisa terjadi, whenever. Ya, bagaimana kita menghadapi itu? Sebagai anak Tuhan, kita perlu yakin, percaya bahwa apapun yang diizinkan Tuhan tidak akan melebihi kesanggupan kita. Walaupun ini lazim dialami oleh manusia, keadaan-keadaan yang sulit itu memang pasti terjadi. Dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, semua peradaban dunia itu diwarnai dengan pencobaan, kesulitan, dan hal-hal yang memang membuat kita harus bergumul. Tapi kita perlu tahu, ketika diizinkan Tuhan, sebagai orang percaya yang memiliki kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, kita punya kesanggupan, ya, dunamai. Kita punya kapabilitas, kita kuat hadapi, dan kita penuh kuasa, ya, to capable, strong, and powerful. Itu Dictionary of Bible katakan. Nah, ini penting Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kenapa kita sebagai orang percaya punya kesanggupan untuk hadapi pencobaan selama kita ada di dunia ini? Sekali lagi, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, punya kesanggupan dunamai itu, ya, kita punya kapabilitas, kita bisa kuat, dan kita penuh kuasa untuk hadapi pencobaan itu, ya. Apa sih jaminan Tuhan untuk kita? Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat ku tanggung, kata Paulus, di dalam Dia, Dia huruf besar, ini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus tentunya, yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan,
dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya, itu kata Rasul Paulus, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kata kekuatan yang dipakai di dalam kalimat ini, ya, Filipi 4 ayat 13, sehingga Rasul Paulus bisa menghadapi segala macam pencobaan, segala hal yang dia bisa alami waktu itu. Kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus waktu itu sementara di penjara, ya, di Roma, dia disiksa, dia menderita, dia yang mengalami pencobaan itu, peirasmos, satu penganiayaan fisik, mental, reputasi dan lain sebagainya, bahkan kesehatan yang terganggu, ya. Dan memang itu keniscayaan bagi Rasul Paulus. Sebagai anak Tuhan pasti dia akan alami itu, dia akan hadapi itu, ya. Tapi Alkitab katakan, dia punya keyakinan dengan kondisi seperti itu, Tuhan memberi dia kekuatan. Sehingga kita punya kesanggupan. Karena pencobaan itu yang akan terjadi kapanpun, dimanapun, waktunya pasti terjadi. Sebagai anak Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya kesanggupan. Ya, Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan memberi dia kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Endunamo, kata kekuatan itu. Ada dua kata di sini, ada kata en, kemudian ada kata dunamai, ya, yang seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Ya, kesanggupan itu bicara dunamai, punya kapabilitas, dia punya kekuatan dan punya kuasa yang penuh. Ya, kata yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 itu memakai kata endunamo, ya. Satu kata dengan pemahaman sebab akibat. Ya. Artinya kalau kita begini, maka kita akan terima seperti ini. Endunamo ini menunjukkan dua hal. Pertama, kata en yang ini memiliki pengertian di dalam atau yang ada bersama kita, terintegral dalam hidup kita, ya, sebagai orang percaya tentunya, sebagai anak Tuhan. Kemudian dunamis, ya, ada kuasa, ya, kita diberi kapabilitas, kemampuan, kesanggupan, kita punya kekuatan, ya, to capable, ya, strong and powerful, kita punya kuasa, dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Itulah kesanggupan. Bagi Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13 dia katakan dia punya endunamo, ya. Artinya di dalam orang percaya, ketika Roh Kudus bekerja dan iman yang kita miliki dikuatkan, diteguhkan, maka, ya, kita akan punya yang namanya dunamis, ya. Kata dari dunamo itu dunamis, artinya ada kuasa mujizat, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada kuasa mujizat. Ya, dalam Bible Commentary dikatakan the power for performing miracles. Ya, di mana ada kuasa, ada kekuatan untuk kita melakukan atau mengalami mujizat. The power for performing miracles. Itulah endunamo. Ya, di dalam kita ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat iman di dalam Yesus Kristus, yang diteguhkan lewat Roh Kudus, sehingga sebuah keniscayaan yang namanya pencobaan, penganiayaan atau penderitaan apapun namanya, ya, itu kita bisa kuat hadapi, kita bisa mampu hadapi, kita bisa sanggup hadapi, karena di dalam kita orang percaya ada kuasa mujizat, endunamo, ya, the power for performing miracles. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Hari-hari ini anak Tuhan perlu untuk diperlengkapi seperti ini. Momentum kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk menunjukkan bagaimana kita kuat, sanggup, mampu menghadapi pencobaan, ya, dengan mungkin versi, dengan mungkin situasi, kondisi yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian.
bahwa bagaimanapun juga seperti Lukas 21 ayat 35 katakan, ya, menurut Paulus segala perkara dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, di dalam Lukas 21 ayat 35 dikatakan bahwa segala sesuatu atau keadaan akan menimpa semua penduduk bumi. Ya, akan menimpa, akan terjadi. Itu jelas ditulis dalam Lukas 21 ayat 35. Jadi kita harus pahami, kita harus mengerti bahwa apapun ya nantinya ketika peirasmos atau pencobaan itu datang, kita tidak bisa mengelak. Ya, kapanpun waktunya, whenever, pasti akan terjadi keniscayaan itu dengan versinya, dengan porsinya, dengan kondisi dan situasinya yang masing-masing kita akan hadapi. Ya, itu tidak akan melebihi kekuatan. Ya, tidak akan melebihi kesanggupan kita. Karena di dalam kita, Filipi 4 ayat 13 katakan, ya, ada kuasa, ya, the power for performing miracles. Bagaimana kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk mengalami dan bahkan melakukan mujizat. Itu dijamin oleh Tuhan. Paulus sebagai seorang rasul yang mengalami penganiayaan bukan karena dia melakukan kejahatan. Paulus mengalami penganiayaan bukan dia sementara mengkritik pemerintah. Ya, Paulus mengalami penderitaan, dihukum dan dipenjara di dalam keadaan yang tersiksa di Roma bukan karena dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, tapi justru dia memberitakan Injil. Tapi justru dia sedang menyampaikan kabar baik. Justru dia sedang menyampaikan apa yang membuat dia begitu punya tanggung jawab, karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Tapi bagi Paulus segala perkara, ya, semua hal yang bisa terjadi bagi manusia di seluruh dunia ini, seperti ditulis dalam Lukas pasal 21 ayat 35, ya, dia harus tanggung, dia harus sanggup, dia harus mampu hadapi. Kenapa? Karena di dalam dia ada endunamo, ya, di dalam dia ada kuasa, ya, yang Tuhan berikan sehingga dia bisa melakukan bahkan mengalami mujizat Tuhan. The power for performing miracles. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa jaminan kalau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ada di dalam setiap orang percaya? Sehingga kita bisa punya kesanggupan, kemampuan untuk mengalami mujizat, bahkan melakukan mujizat. Sehingga sebuah keniscayaan yang namanya pencobaan yang kita hadapi, ya, tidak akan berlarut, ya, pasti akan ada jalan keluar. Karena seperti itu firman Allah katakan, kalau kita setia, kita sungguh-sungguh, kita bertahan di dalam iman, kita percaya Roh Kudus bekerja, maka Tuhan punya jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu dikatakan firman Allah. Ya. Kenapa kita harus bertahan? Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Bapa, ya? Dan kita percaya Roh Kudus bekerja untuk terus memberi peneguhan dan penguatan kepada kita. Karena Mazmur 89 ayat 9 menulis begini, Mazmur 89 ayat 9. Ya Tuhan semesta alam, siapakah seperti Engkau? Kemudian ayat yang ke-12 dari Mazmur 89. Engkau kuat ya Tuhan, punya mula langit, punya mula bumi, dunia serta isinya, termasuk semua makhluk hidup. Begitu juga manusia, ya, ekosistem, peradaban, habitat yang ada semua di dalam dunia ini itu dimiliki oleh Tuhan sendiri. Ya, jelas Mazmur 89 ayat 9 dan 12 menunjukkan bahwa siapa Tuhan? Dia Allah yang kuat, dia hebat. Sebab apa? Semesta alam ini punya Tuhan, punya mula langit, punya mula bumi, dunia serta isinya, termasuk manusia, termasuk semua makhluk hidup dengan habitatnya, dengan ekosistemnya, dengan semua peradaban dunia. Itu Tuhan yang punya. Makanya sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dengan penguatan Roh Kudus untuk membuat kita punya kesanggupan menghadapi begitu banyak pencobaan. Bapak Ibu, jemaat GPPS, ya, Ebenezer yang ada di Tulung Agung, mari kita belajar memahami ini.
Ya, semua kita akan mengalami yang namanya pencobaan. Ya, peirasmos. Satu keadaan kita teraniaya secara mungkin fisik, mental, reputasi kita, atau banyak hal. Ya, bahkan keadaan sulit yang berhubungan dengan ekonomi kita, kondisi keluarga kita, bahkan kesehatan kita secara pribadi, atau hal-hal lain. Ya memang itu keniscayaan. Itu lazim terjadi. Itu umum. Itu biasa terjadi di dunia ini. Ya. Itu sifatnya the nature of human things, manusiawi, anthropinos. Keadaan-keadaan yang sulit itu, pencobaan-pencobaan. Karena tujuannya adalah untuk menguji iman kita. Test one's faith. Ya. Bagaimana kita diuji imannya. Dan tujuan untuk menguji iman kita adalah supaya kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup orang percaya. Kalau kita tidak bisa beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya percuma. Kondisi hari ini, dunia yang ada hari ini menunjukkan kita harus berbeda. Ya, cara kita hadapi, cara kita menanggulangi, cara kita punya jalan keluar, apa yang menjadi solusi menghadapi kondisi harus berbeda. Jangan menjadi orang-orang latah dengan apa yang dilakukan manusia yang tidak mengenal Allah. Praktek-praktek permisivisme, menghalalkan segala cara, ya, bisa terjadi dengan kondisi yang ada hari ini, dengan situasi yang ada hari ini. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda karena kita punya kesanggupan, kita punya kekuatan, ya, endunamo di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ada kuasa mujizat, the power for performing miracles, di mana ada kuasa kita bisa mengalami, bahkan bisa melakukan mujizat Tuhan karena Roh Kudus ada bersama kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mulai tanggal 1 Juni besok, ya, hari Senin, Republik Indonesia akan mulai dicanangkan dengan yang namanya new normal. Ya, bagaimana pola hidup baru, perubahan perilaku, menjalankan aktivitas, rutinitas, dan semua tanggung jawab kita dengan standar protokol COVID-19. Ya, kita harus jaga kebersihan, jaga jarak, harus ada hal-hal yang kita antisipasi. Itu namanya new normal. Pemerintah canangkan, ya, Bapak Jokowi dengan seluruh, ya, elemen bangsa ini akan menjalankan yang namanya new normal. Tapi Bapak Ibu sekalian, perlu kita kaji dan pahami. Karena menurut pakar epidemiologi dari Griffith University Australia yang keturunan Indonesia, ya, Profesor Diki Budiman, bahkan juga seorang pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, ya, Dr. Pandu Riono, mereka mengatakan, mereka setuju, kedua pakar epidemiologi ini, ya, mereka setuju bahwa kalau new normal ini bisa berlaku, dijalankan 80 sampai 95%, ya, di mana ada perilaku, ya, bagaimana aktivitas, rutinitas dijalankan dengan standar protokol COVID-19, bisa dilakukan 80 sampai 95%. Secara serius masyarakat mematuhi, ya, semua elemen bangsa ini melakukan, ya, dukungannya, apakah itu pemerintah, aparat, ya, institusi kesehatan, institusi politik, institusi pendidikan, dunia usaha, bahkan masyarakat bisa melakukan semua protokol COVID ini dengan disiplin, dengan masif, dengan edukasi yang benar, ya, bahkan ada kepatuhan, ketaatan semua elemen masyarakat tanpa syarat, menjalankan seluruh yang menjadi normal baru di dalam hidup kita karena harus berstandar protokol COVID-19. Ya, kalau 80 sampai 90% semua bisa mendukung dengan standar, baru berdampak yang namanya new normal. Ya, mungkin penularan COVID akan semakin bisa diminimalisir. Ya, masyarakat
akan semakin bisa punya aktivitas lebih baik dan lain. Tapi 80% sampai 95% protokol COVID itu dijalankan dengan disiplin, dengan masif, dengan penuh edukasi dan ketaatan tanpa syarat oleh semua orang. Ya, semua elemen, semua institusi yang ada di negara ini. Baru bisa. Tapi hari ini kita lihat, menurut catatan-catatan survei, ya, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei, termasuk John Hopkins di Amerika, bahwa ketaatan kedisiplinan masyarakat Indonesia masih di bawah 50%. Jadi new normal ini berfungsi seperti apa, berdampak seperti apa, kita belum tahu. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang lebih penting sebenarnya dari new normal, yaitu new moral. Itu yang lebih bisa berdampak, ya, dimana kita membuat recovery, dipulihkan kembali moralitas kita sebagai anak Tuhan, apalagi, ya, kehidupan yang benar, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh takut Tuhan, perilaku yang benar, yang punya standar Alkitabiah, kehidupan kita menjalankan aktivitas dengan segala hal yang kita buat supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Habit kita, perilaku kita, ya, tindakan-tindakan, perbuatan kita dengan moralitas yang baru. Mungkin dulu sebelum COVID, moralitas kita bobrok, ya. Perilaku kita jauh daripada kehendak Tuhan. Perbuatan kita tidak sesuai dengan standar firman Allah. Nah, sekarang mari, yang lebih penting dari new normal adalah new moral. Karena itu juga yang Tuhan izinkan. Itu akan membuat kita lebih punya kesanggupan menghadapi cobaan apapun. Karena kita akan terintegrasi dengan Tuhan, kita akan benar-benar solid dengan Tuhan, dan kita tahu kuasa Tuhan itu yang akan ditunjukkan kepada orang-orang yang punya hati dan kehidupan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah hari Minggu ini, mari jemaat Tuhan bersyukur, ya. Jadilah pribadi yang punya kesanggupan, kekuatan di dalam menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itu whenever, kapanpun waktunya, saatnya pasti akan datang. Itu sebuah keniscayaan. Ya, tapi bagi orang-orang yang hidup dengan Tuhan, bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan punya kesanggupan. Bahkan akan ada kekuatan endunamo, di mana di dalam kita bukan hanya sekedar to be capable, ya, strong and powerful. Kita bukan hanya punya satu kesanggupan, lantas kita bisa kuat dan kita bisa punya kekuatan yang luar biasa untuk hadapi. Tapi kita juga akan Tuhan berikan endunamo. Di dalam kita ada kuasa yang namanya the power for performing miracles, di mana kuasa untuk kita bisa mengalami bahkan melakukan mujizat Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kita. Makanya kita perlu untuk renungkan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kiranya kebenaran firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita semua, dan biarlah Tuhan yang akan menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah kita yang baik, Bapa kita yang setia, dan ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, kita pasti juga punya kekuatan ilahi. Ya, kita punya kesanggupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya kita berbeda. Ya, kita bukan hanya butuh new normal, tapi mungkin new moral. Karena itu akan membuat kita lebih punya, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah yang menguasai alam semesta, dengan Tuhan yang memiliki hidup manusia, maka kita pasti akan melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang ajaib yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, jemaat GPPS Ebenezer di Tulungagung, dan biarlah kita semua akan terima yang terbaik. Kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kiranya kasih sayang Bapa, rahmat-Nya Yesus Kristus Tuhan, perlindungan pengawalannya di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput umat-Nya, hamba-hambanya yang setia bertaat pada firman, yang setia dalam pengabdian, yang takut akan Tuhan Yesus, serta hidup di dalam kekudusannya. Haleluya, haleluya.